Di gurun pasir Tiongkok, kesedihan dan keputusasaan bukan lagi satu-satunya label yang ada. Pembangkit listrik terbesar di dunia lahir di sini dengan kapasitas pembangkit listrik tahunan sebesar 4 miliar kilowon per jam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, selama 60 tahun terakhir manusia telah berhasil mengubah 42.000 km persegi gurun. Tak terhitung dari mereka yang menanam sejumlah besar pohon tahan pasir di sini, membentuk penghalang hijau subur, mengubah lahan kosong menjadi lahan subur yang penuh kehidupan. Namun, jika ada yang bercerita bahwa ada lautan luas di bawah gurun dengan kapasitas penyimpanan air hingga 228 triliun mm kubik, percayakah Anda? Faktanya hal seperti itu nyata, terletak di gurun Taklamakan di Xinjiang, Tiongkok. Para ilmuwan telah menemukan rahasia menakjubkan di sini. Di bawah gurun terdapat lautan bawah tanah yang sangat besar. Perairan bawah tanah ini meliputi area seluas 330.000 km persegi dan memiliki cadangan 228 triliun meter kubik, atau setara dengan 75 danau Tahoe. Lalu mengapa ada lautan bawah tanah di gurun Taklamakan? Bisakah air dalam jumlah besar ini dimanfaatkan dengan lebih baik? Gurun Taklamakan, lautan pasir luas yang terletak di wilayah Xinjiang di barat laut Tiongkok, pernah menjadi jalur perdagangan kuno dan telah menjadi saksi karavan dan pertukaran budaya yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah. Namun, seiring berjalannya waktu, kemakmuran masa lalu tergantikan oleh keheningan gurun pasir dan kini menjadi wilayah yang dilanda angin dan pasir. Saat ini, gurun tersebut meliputi area seluas 337.600 km persegi, setara dengan luas Selandia Baru. Ini adalah salah satu gurun yang menakjubkan di Tiongkok bahkan dunia, karena Taklamakan terletak di jantung Asia dan jauh dari lautan. Sebab itu, Taklamakan menjadi salah satu kawasan terkering di dunia. Di musim panas, setiap tahun suhu di gurun bisa melebihi 70 derajat. Terik matahari dan angin panas menghancurkan daratan ini dengan kejam, sehingga menyulitkan untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Pada malam hari, suhu di sini akan turun tajam sehingga membentuk kontras tajam antara langit, es, dan juga api. Namun, suhu ekstrim hanyalah salah satu alasan mengapa gurun Taklamakan berbahaya. Jarangnya curah hujan juga merupakan faktor penting dalam kehancuran tanah ini. Menurut data pengamatan meteorologi Tiongkok, curah hujan tahunan di sini hampir tidak melebihi 100 mm, jauh dari memenuhi kebutuhan pertumbuhan kehidupan. Sedangkan penguapan tahunan mencapai 2.500 mm, sehingga menyebabkan defisit air yang ekstrim. Kondisi iklim yang sangat kering ini ditambah dengan suhu yang panas, menjadikan gurun Taklamakan benar-benar tanah kematian. Namun di balik gurun yang tampaknya tak bernyawa ini, ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi, sebuah lautan bawah tanah yang sangat besar. Pada awal tahun 1984, tim peneliti Tiongkok yang terdiri dari 30 ahli geologi menginjakan kaki di gurun Taklamakan. Tujuan mereka adalah mengeksplorasi sumber minyak bawah tanah dan pada akhirnya usaha mereka tidak sia-sia, karena mereka menemukan ladang minyak dengan cadangan hingga 1 miliar ton di pinggir gurun pasir. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah para ahli geologi ini menemukan sumber air yang sangat besar terletak jauh di dalam gurun. Setelah beberapa bulan melakukan deteksi dan penghitungan mendetail, mereka mengungkap fakta luar biasa bahwa terdapat lebih dari 200 triliun meter kubik sumber daya air di bawah gurun Taklamakan, dan lebih dari 20% diantaranya adalah air tawar. Jika kita memasukkan angka ini ke dalam skala yang lebih intuitif, jumlah air ini setara dengan jumlah 75 danau Tahoe. Penemuan ini benar-benar mengubah pandangan masyarakat terhadap gurun Taklamakan. Lalu, mengapa ada begitu banyak air di bawah gurun itu? Terdapat beberapa gunung yang menjulang tinggi di sekitar pasir Taklamakan. Di sisi timur gurun, secara bertahap bertransisi ke cekungan rawa Lok Nur, khususnya di sisi selatan dan barat gurun. Zona peralihan antara pegunungan dan gurun merupakan dataran rendah gurun yang landai, yang dibentuk oleh endapan kerikil dan puing-puing. Karena tingginya ketinggian di daerah ini, salju dan puncak gunung sangat tebal sehingga ketika suhu naik di musim semi dan musim panas, banyak salju akan mencair. Ketika air yang mencair mengalir menuruni gunung, pada akhirnya akan mengalir ke dalam tanah. Terakumulasi dari tahun ke tahun membentuk sumber air bawah tanah yang kaya di bawah gurun. Meski air salju mengalir melalui gurun, membentuk sungai di gurun pasir. Pasir kuning di gurun pasir memiliki kemampuan yang sangat buruk dalam menyimpan sumber air, sehingga mengakibatkan banyak air meresap ke dalam tanah melalui pasir. Akibatnya, sumber air asli Taklamakan dan air salju dari tahun ke tahun diam-diam mengembangkan sistem air besar di bawah tanah di gurun Taklamakan. Pada saat yang sama, terdapat lapisan pasir yang relatif longgar jauh di bawah tanah di gurun. Terdapat celah yang relatif besar antara butiran pasir di lapisan pasir ini yang dapat mencegah hilangnya air tanah dengan lebih baik dan mencapai tujuan penyimpanan air. Pasir kering di permukaan gurun
berperan sebagai penghalang alami, mencegah penguapan air permukaan dan sinar matahari langsung, memberikan perlindungan tambahan bagi sumber daya air bawah tanah yang berharga ini. Di seluruh gurun yang ada di dunia, air merupakan komoditas yang paling langka. Jika sumber daya air mencukupi, maka akan berguna untuk menanam tanaman, bahkan mengembangkan petakan di tanah tandus ini. Nyatanya tidak mudah bagi manusia untuk memanfaatkan sumber air di bawah tanah di bawah gurun taklimakan. Pasalnya, sumber air yang berharga ini tersembunyi di akuifer, bawah tanah yang kedalamannya 200 hingga 300 meter, atau bahkan lebih dari 1000 meter. Jika masyarakat ingin mengakses sumber air ini, mereka memerlukan bor bertekanan tinggi dan serangkaian peralatan khusus. Hal ini tidak hanya menuntun secara teknis, namun juga memerlukan investasi besar dalam sumber daya manusia, material, dan keuangan. Selain itu, air tanah di bawah gurun dipengaruhi oleh lingkungan gurun yang unik, dan sebagian besar kualitas air memiliki banyak permasalahan seperti salinitas, kadar garam yang tinggi. Mengubah air berkualitas buruk ini menjadi air minum atau air yang cocok untuk irigasi, memerlukan pengolahan dan pemurnian yang rumit dan canggih. Selain itu, jaringan pipa air dan fasilitas pendukung yang sesuai harus dibangun, yang akan meningkatkan kesulitan dan biaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air ini. Hingga saat ini, para ahli geologi belum mendalami wilayah sebaran sumber daya air tanah. Jika penambangan dilakukan secara tergesa-gesa, longsornya tanah dapat terjadi di daerah yang tanahnya gembur, sehingga mengakibatkan pemborosan sumber daya air yang berharga dan memperburuk masalah kekeringan. Dan yang lebih penting, air tanah merupakan suatu sistem yang terhubung secara integral. Setiap eksploitasi air tanah di gurun taklimakan dapat menyebabkan penurunan seluruh permukaan air tanah. Hal ini tidak hanya akan menyebabkan kerusakan permanen pada lingkungan ekologi setempat, namun juga dapat mempengaruhi pasokan air rumah tangga bagi penduduk sekitar. Terlepas dari potensi resikonya, Tiongkok tidak boleh mengeksploitasi air tanah di bawah gurun taklimakan. Di era kemajuan teknologi yang pesat dan meningkatnya penekanan pada pembangunan berkelanjutan, kita harus lebih menghormati alam dan lebih menghargai sumber daya. Hanya melalui perencanaan ilmiah dan pemanfaatan rasional, kita dapat memastikan bahwa sumber daya air yang tersembunyi di bawah gurun ini dapat menjadi kekayaan langka, kekayaan jangka panjang bagi umat manusia. Jika Anda memiliki informasi yang menarik lainnya tentang video ini, silakan bagikan di bagian komentar. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini, silakan klik tombol suka dan berlangganan. Terima kasih.